keluarga yang saling melayani dalam kasih. Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi tempat kita belajar tentang kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Di dalam keluarga, kita tidak hanya dipanggil untuk menerima, tetapi juga untuk memberi. Tidak hanya untuk dilayani, tetapi untuk melayani satu sama lain. Seringkali konsep melayani dipahami sebagai sesuatu yang dilakukan di gereja atau dalam pelayanan rohani. Namun sesungguhnya, pelayanan yang paling nyata dan paling pertama dimulai di rumah. Ketika seorang suami memperhatikan kebutuhan istrinya, ketika seorang istri mendukung suaminya dengan doa dan pengertian, ketika orang tua sabar membimbing anak, dan ketika anak menghormati orang tuanya, semua itu adalah bentuk pelayanan dalam kasih. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Ayat ini menegaskan bahwa kasih sejati selalu dinyatakan melalui tindakan melayani. Yesus sendiri memberikan teladan terbesar tentang pelayanan. Markus 10 ayat 45 berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jika Kristus yang adalah Tuhan rela melayani, apalagi kita sebagai anggota keluarga yang telah menerima kasih-Nya. Dalam keluarga, melayani seringkali berbentuk hal-hal sederhana. Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Mendengarkan cerita pasangan tanpa tergesa-gesa. Menguatkan anak ketika ia gagal. Menghormati orang tua meskipun ada perbedaan pendapat. Tindakan kecil ini jika dilakukan dengan kasih, akan menciptakan suasana rumah yang penuh damai. Namun kenyataannya, yang sering terjadi adalah sebaliknya. Kita menuntut untuk dimengerti, tetapi jarang berusaha mengerti. Kita ingin dihargai, tetapi kurang menghargai. Kita mudah melihat kesalahan anggota keluarga, tetapi sulit melihat kebutuhan mereka. Firman Tuhan mengingatkan dalam Filipi 2 ayat 3-4. "Janganlah kamu melakukan sesuatu pun dengan maksud mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Inilah prinsip keluarga yang saling melayani, kerendahan hati. Pelayanan tanpa kerendahan hati akan berubah menjadi tuntutan. Kita merasa sudah berbuat banyak dan ingin dibalas. Tetapi pelayanan dalam kasih tidak menghitung-hitungan untung rugi. Kasih memberi tanpa syarat. 1 Korintus 13 ayat 4-5 berkata, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Bayangkan jika setiap anggota keluarga hidup dengan prinsip ini. Betapa hangatnya suasana rumah. Keluarga yang saling melayani tidak berarti tanpa konflik. Perbedaan tetap ada. Kesalahpahaman bisa terjadi. Tetapi di tengah perbedaan, kasih tetap menjadi dasar. Saat ada kesalahan, yang diutamakan bukan pembalasan, tetapi pemulihan. Melayani dalam keluarga juga berarti rela berkorban. Waktu, tenaga, bahkan ego seringkali harus dikorbankan. Tetapi pengorbanan dalam kasih tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus. Kolose 3 ayat 23-24 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Ketika kita melayani anggota keluarga, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Bagi suami, melayani berarti mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagi istri, melayani berarti mendukung dan menghormati suami. Bagi orang tua, melayani berarti mendidik dengan kasih, bukan dengan amarah. Bagi anak-anak, melayani berarti taat dan menghormati orang tua. Keluarga yang saling melayani akan menjadi kesaksian yang hidup. Dunia boleh penuh dengan egoisme dan persaingan, tetapi rumah yang dipenuhi kasih akan menjadi tempat perlindungan yang penuh damai. Pelayanan dalam keluarga bukan tentang siapa yang lebih besar atau lebih penting. Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 11, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam kerajaan Allah,
kebesaran diukur dari kerelaan untuk melayani. Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya melayani keluarga saya dengan kasih? Atau saya lebih banyak menuntut untuk dilayani? Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan satu tindakan kasih hari ini. Satu kata yang lembut. Satu pengampunan. Satu perhatian yang tulus. Ketika setiap anggota keluarga belajar melayani dalam kasih, rumah tidak lagi menjadi medan pertengkaran, tetapi menjadi tempat pertumbuhan rohani. Disitulah Tuhan berkenan tinggal dan mencurahkan berkat-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, ajari kami untuk melayani satu sama lain dalam kasih. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak menuntut daripada memberi. Lembutkan hati kami supaya rela berkorban dan mengutamakan satu sama lain. Jadikan keluarga kami tempat di mana kasih-Mu nyata setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak keluarga dibangun dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.